Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Nabi SAW mengajarkan doanya dari 1400 tahun lalu. Kalau kita berhadapan sama musuh atau orang-orang yang kita tahu zalim, punya power, kita nggak ada power untuk itu, maka kita dianjurkan baca ini. Kita serahkan dan keluhkan dia kepada Allah. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Abu Daud, jilid 2 halaman 89 dan disahihkan oleh Al-Hakim, juga disepakati oleh Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullah, jilid 2 halaman 142. Yaitu sabda Nabi SAW, bacalah kalau kalian sedang takut ya kepada satu kaum, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Dua pendek, dua potongan saja. Allahumma naj'aluka fi nuhurihim, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sungguhnya kami menjadikanmu di leher mereka. Ya, maksudnya ini bahasa Arab ya. Makna letter-letternya itu tadi, kami jadikan engkau di leher-leher mereka. Maksudnya adalah ambil alihlah mereka. Maknanya adalah hadapilah mereka ya Allah. Jangan aku yang menghadapi mereka. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan mereka. Dan ini insya Allah kalau orang baca dengan tenang, ya, dengan penuh keyakinan, Allah SWT akan menangkan dia. Baik dalam perkara-perkara yang dia hadapi di pengadilan, terhadap orang-orang zalim, atau pasangannya zalim, atau temannya, atau segala macam. Intinya musuh-musuh atau orang yang tidak suka akan dikalahkan Allah SWT dengan hikmahnya. Allah bisa membuat orang itu sadar atau Allah menghukumnya. Jadi kuasa Allah. Kita minta Allah yang hadapi. Allah pencipta lebih tahu orang ini disadarkan atau orang ini dihukum. Kemudian juga di antara doa yang mulia, dan ini diamalkan oleh para sahabat setiap kali mereka masuk medan jihad untuk menghadapi musuh. Hadis riwayat Abu Daud jilid 3 halaman 42 dan Tirmidzi jilid 5 halaman 572 yang bunyinya, Allahumma anta adudi wa anta nasiri wa bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil. Allahumma anta adudi, ya Allah, engkau adalah sandaranku atau penopangku. Wa anta nasiri, dan engkaulah pemenangku atau yang akan jadi penolongku. Wa bika ajulu, dengan pertolonganmu aku maju ataupun aku berputar. Setiap gerakan aku menyerang musuh itu adalah dengan izinmu. Wa bika asulu, dan dengan pertolonganmu aku menundukkan musuh, nanti aku kalahkan dia. Wa bika uqatil, dan dengan pertolonganmu lah aku memerangi musuh-musuhmu. Ada satu poin yang kita harus ambil pelajaran dari kasus perang Badr. Penting sekali. Para sahabat waktu masuk di medan perang itu berhadapan sama pasukan Quraisy. Jumlah mereka 314 dengan Nabi SAW. Dan perlu kita garis bawahi, ada di antara sahabat yang hadir situ belum pernah tahu keterampilan perang. Belum punya keterampilan perang. Tapi karena semangat dia masuk medan perang, gitu kan? Ikut bersama Nabi SAW. Walaupun tadi tujuannya hanya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sementara 1000 orang pasukan Quraisy semuanya kesatria, semuanya ahli perang, semuanya pakai kuda, semuanya bawa perlengkapan lengkap. Zaman dulu kalau orang mengatakan lengkap itu, dia punya pedang 2 di kiri kanan pinggangnya, dia punya cemeti dan alat busur panahnya sama panahnya, ya, dia punya tombak. Semua itu ada di kudanya. Semua perangkat perangnya ada di situ. Dia pun pakai besi dari kepala sampai kakinya. 1000 orang Quraisy begitu. Tapi subhanallah mereka kalah. Apa yang Allah bilang kepada para sahabat, dan ini untuk mereka pelajaran untuk kita semua orang muslim sampai hari kiamat. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falam taqtuluhum walakinallahu qatalahum. Bukanlah kau hai Muhammad dan pengikutmu yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Ya. Wa ma ramaita id ramaita walakinallahu rama. Dan bukan kamu dan pengikutmu hai Muhammad yang melempar tombak, melempar anak panah pada saat kalian melempar, tapi Allah lah yang melemparnya.
Melibatkan Allah SWT dalam setiap kegiatan kita ini penting sekali. Sehingga biarkan Allah yang mengambil alih. Bisa ucapan kita itu Allah yang atur, gerakan tangan kita Allah yang atur, gerakan kaki kita Allah yang atur. Dan itu makna daripada hadis Bukhari, hadis sahih, hadis qudsi. ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له السمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويد الذي يبطش به ورجل الذي يمشي عليه. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Wajib sudah nggak dibahas lagi, dan ada toleransi. Sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat tahajud, wudu, taubat, apalah semua sholat sunnah ini dedikatkan diri. Puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, sibuk dengan itu sampai aku mencintainya, kata Allah. Lalu apa manfaatnya kalau Allah cintai kita? Kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengar. Lisannya yang digunakan untuk berbicara, telinganya yang digunakan untuk mendengar, bukan lisannya, telinganya yang digunakan untuk mendengar, matanya yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk menjamah, kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan ini berarti Allah SWT mengambil alih semuanya. Sehingga ada orang subhanallah tidak dia ucapkan kecuali kebaikan, tidak akan lihat kecuali kebaikan, tidak akan dengar kecuali kebaikan, tidak akan menjamah dan mencari rezeki kecuali kebaikan, tidak akan melakukan kekerasan atau perlawanan kecuali dengan izin Allah untuk membela kebenaran. Kakinya tidak akan melangkah ke tempat yang tidak baik, cuma yang baik. Maka Allah SWT mengambil alih itu. Ini makna daripada doa-doa itu semua. Dan tujuannya kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita, walaupun kita manusia tetap ikhtiar. Kita juga tidak boleh tidak ikhtiar, tapi kita melibatkan Allah dalam ikhtiar kita itu. Ya. Begitu juga dengan doa yang lain, kita selalu membaca kalau menghadapi musuh-musuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, ya maksudnya penolong bagi kami, dan dialah sebaik-baik yang menangani urusan kami. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 5 halaman 172. Masih dalam masalah menghadapi kezaliman penguasa atau orang-orang yang jahat di bab 37-nya, ini hampir sama sebenarnya dengan tadi ya. Tapi tadi bisa bab 36 itu lebih cenderung kepada individual, mungkin ini lebih cenderung kepada penguasa atau orang yang memiliki masa yang besar atau kekuatan yang lebih besar. Kalau betul-betul mereka zalim, maka kita bisa hadapi mereka dengan doa-doa ini. Disebutkan yang pertama oleh penulis di hadits Bukhari, disebutkan dalam Adab Mufrad nomor 707 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 545, yaitu sabda Nabi SAW, Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal arshil azim kun li jaran min fulan ibn fulanin wa ahzabihi min khalaikika an yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha illa ant. Ya Allah, Tuhan langit yang 7, Allahumma rabbas samawati sab'a. Jadi kita mengikrarkan kalau seluruh langit di atas kepala kita ini penciptanya Allah. Wa rabbal arshil azim, di atas langit ke-7 ada singgasana Allah, dan kita ikrarkan Tuhan singgasana atau arsy yang besar. Kulli jaran min fulan ibn fulan, jadilah engkau pelindungku dari fulan bin fulan. Kata sebagian ulama hadis boleh kita sebut namanya di sini, tapi antara kita sama Allah. Lindungi aku dari fulan bin fulan. Kita sebut namanya tapi antara kita sama Allah saja. Wa ahzabihi, dan para kelompoknya, min khalaikik, dari makhluk-makhlukmu. Apakah itu kelompoknya dia manusia, apakah dia punya tenaga dari jin, dia gunakan para penyihir, apakah dia menggunakan tenaga hewan, dan segala macam. Kita minta berlindung Allah SWT yang mengambil alih semua itu. Ayyafruta alayya ahadun minhum aw yatgha
agar jangan sampai ada seseorang pun dari mereka yang menyakitiku atau melampaui batas terhadapku. Ya, melampaui batas artinya kalaupun aku salah, jangan sampai hukumanku melampaui pelanggaranku, ya seperti itu. Lalu dikatakan azza jaruk, sungguh perkasa perlindunganmu, wa jalla thanauk, dan agung pujian bagimu, wala ilaha illa ant, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Jadi makna doa ini sangat dalam. Betul-betul kita minta kepada Allah secara individu kita diselamatkan dari orang itu. Nah, ini ajaran Nabi SAW, ini hadis sahih.